Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 26 atau PPh 26 bersama saya Astrid Faradisti. Semoga bermanfaat. Ikatlah ilmu dengan tulisan sehingga teman-teman jangan lupa siapkan pena dan juga kertas untuk mencatat sesuatu yang mungkin dianggap penting. Pertama-tama kita akan melihat apa sih PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. BUT ini merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Nah, teman-teman yang perlu digarisbawahi bahwa PPh pasal 26 ini dikenakan untuk wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Nah, kita akan melihat siapa saja pemotong PPh pasal 26. Yang pertama, PPh pasal 26 ini dipotong oleh pihak yang membayarkan penghasilan. Dan yang kedua adalah orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. Untuk yang pertama, siapa saja sih pemotongnya? Yang pertama adalah badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, dan yang terakhir adalah bentuk usaha tetap. Selanjutnya, untuk orang pribadi sebagai pemotong itu yang pertama adalah pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai aktuaris yang melakukan pekerjaan bebas, dan yang kedua adalah orang pribadi yang menjalankan usaha. Selanjutnya kita akan melihat penghasilan apa-apa saja sih yang dipotong PPh pasal 26. Yang pertama adalah dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, premi, dan juga imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan juga kegiatan. Yang kelima hadiah dan penghargaan. Yang keenam pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Yang kedelapan premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan. Yang kesembilan adalah penghasilan kena pajak yang sudah dikurangi oleh pajak penghasilan dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali jika penghasilan tersebut akan ditanamkan kembali di Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat tarif PPh pasal 26. Tarif PPh pasal 26 ini adalah tarif tunggal yaitu sebesar 20% dengan dasar pengenaan pajak adalah penghasilan bruto. Dan untuk PPh pasal 26 ini adalah bersifat final, namun untuk tarifnya sendiri nanti juga akan bergantung pada P3B antara Indonesia dengan negara lain. P3B adalah persetujuan penghindaran pajak berganda yang mana hal ini digunakan untuk mengantisipasi adanya pajak berganda. PPh pasal 26 maksimal disetorkan 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. Sedangkan untuk pelaporannya sendiri, PPh pasal 26 dilaporkan maksimal 20 hari setelah berakhir masa pajak. Next kita akan melihat contoh. Contohnya adalah Tuan Cha Eun-woo adalah seorang penyanyi warga negara Korea, diminta oleh PT Anyong untuk mengisi acara pada hari ulang tahun perusahaan, yang mana PT Anyong ini berdomisili di Indonesia. Tuan Cha Eun-woo mendapatkan imbalan sebesar 25 juta rupiah. Maka, berapakah PPh pasal 26 Tuan Cha Eun-woo? PPh pasal 26 Cha Eun-woo dihitung sebesar 20% dikali dengan penghasilan brutonya yaitu 25 juta, sehingga PPh pasal 26-nya adalah sebesar 5 juta rupiah. PPh pasal 26 ini dipotong oleh PT Anyong atas penghasilan dari Cha Eun-woo. Kemudian, perlu digarisbawahi bahwa apabila terdapat perjanjian P3B antara Indonesia dengan Korea yang menyebutkan tarif pada perjanjian tersebut, maka tarif yang digunakan adalah tarif yang ada di dalam P3B. Sekian dulu video mengenai PPh pasal 26. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.